Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan menampilkan video mengenai HIV/AIDS. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Winda Nurjana, berperan sebagai ibu. Perkenalkan, nama saya Amalia, berperan sebagai perawat untuk pengkajian pasien. Saya Hidil Wahid sebagai pasien. Saya Siti Amanah sebagai perawat home care. Saya Delia Shanti Putri sebagai adik. Ya, silakan menyaksikan videonya. Khidir seorang laki-laki berusia 23 tahun yang mengidap HIV atau AIDS. Khidir didiagnosa mengidap HIV atau AIDS sejak 2 tahun yang lalu. Pada tahun pertama, Khidir tidak percaya apa yang menimpanya. Hari demi hari dilewatinya dan Khidir pun sadar bahwa penyakit yang dideritanya ini karena masa lalu yang kelam. Saat ini, Khidir sudah menerima keadaannya dan ia selalu rutin untuk kontrol kesehatannya. Keesokan harinya Khidir melakukan check up ditemani oleh sang ibu. Khidir memasuki ruangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan duduk, Pak. Perkenalkan, Pak, sebelumnya nama saya Lia. Di sini saya sebagai perawat yang untuk mengkaji Bapak ya. Ya, Nama Pak Bapak siapa? Bapak Khidir. Bagaimana perasaan Bapak hari ini? Nggak enak sus, nggak nyaman. Untuk keluhannya apa, Pak? Pusing, terus lemes, diare itu sus. Sudah berapa lama Bapak merasakannya? Udah 3 hari yang lalu sus. Dengan pola minum obatnya Pak, rutin atau tidak? Rutin sus kalau minum obat mah. Bagus kalau gitu. Terus ada keluhan nggak setelah Bapak minum obat gitu? Ada alergi atau tidak? Nggak ada sus. Oke, baik Pak. Sekarang saya akan melakukan pengkajian ya Pak. Saya akan menanyakan mungkin beberapa hal tentang penyakit Bapak ini. Apakah Bapak siap? Siap sus. Kita mulai saja ya Pak. Ya, Nama Bapak siapa, nama lengkapnya? Hidil Wahid. Nama penanggung jawab keluarga siapa Pak? Tadi yang nganterin Bapak ke sini. Ibu saya sus, Ibu Winda. Alamatnya di mana Pak? Di Kesambi situ. Bapak di sini kontrol dengan dokter siapa ya? Dokter Anissa sus. Oke, baik. Sekarang saya mulai bertanya ya Pak untuk intinya. Bapak ini dalam perawatan dokter atau tidak? Ya, Kenapa Bapak dalam perawatan dokter? karena diduga mengidap HIV sus. Bapak membutuhkan pelayanan medik atau tidak? Iya sus, saya butuh. Kalau gitu saya mulai ya. Ya sus. Sekarang Bapak sedang berada di perawatan dokter. Benar. Oke, untuk pelayanan mediknya Bapak membutuhkan atau tidak ya Pak? Saya butuh obat sus. Perawatannya juga ya berarti? Iya, benar. Terus sekarang Bapak sedang direhab di rumah atau tidak? Kayak sedang menjalani perawatan gitu Pak di rumah? Tidak sus, tidak ada. Oh, berarti belum ada. Oh, Berarti belum ada. menjadwalkan ya Pak? Belum. Terus tentang dukungan sosial nih Pak, Bapak didukung oleh keluarga atau enggak? Kalau di rumah tuh sus, saya ya kalau makan sih dikasih sus. Ya gitulah, kadang menghindar Oke, baik Pak. Terus apakah Bapak membutuhkan alat bantu gitu seperti kursi roda atau yang lainnya? Tidak sus, saya masih berjalan dengan lancar. Oke, baik Pak. Selanjutnya di keluarga Bapak nih ada yang memenuhi kebutuhan Bapak tidak untuk makan, minum, atau Ada yang sus, lainnya? ibu saya yang paling baik. Terus untuk keluarga apakah mendukung dalam hal kesehatan Bapak nih untuk perawatannya di rumah sakit, untuk kontrol bolak-balik itu mereka mendukung atau tidak ya Pak? Mendukung sus, ibu saya selalu mengantarkan saya. Wah, bagus sekali ya Pak keluarganya. Iya. Alhamdulillah sus. Selanjutnya, apakah keluarga Bapak memiliki sarana dan prasarana untuk mendukung perawatan Bapak selama di rumah sakit kayak seperti mengantarkan Bapak untuk bolak-balik ke rumah sakit itu? Ada sus, saya punya motor. Oke, baik. Apakah lingkungan rumah Bapak itu nyaman atau tidak? Nyaman sus, alhamdulillah. Baik-baik semua. Jika digunakan untuk pelayanan home care mungkin memungkinkan nggak ya Pak? Sangat memungkinkan sus. Oke Pak, selanjutnya apakah Bapak nih ingin bekerja sama dengan tim kita nih untuk home care
Apakah Bapak bersungguh-sungguh? Iya sus, sangat bersungguh-sungguh saya untuk kesembuhan saya sus. Apakah keluarga juga mendukung Pak untuk Mm-mm. pelayanan home care ini? Insya Allah mendukung sus. Oke, baik Pak. Ini untuk pertanyaan terakhir ya Pak. Kebutuhan Bapak dan keluarga, tentang kebutuhan Bapak dan keluarga. Nah, Bapak ini didukung soal psikososialnya, spiritualnya juga Pak, seperti kayak mendekatkan diri Bapak kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ya. gitu, mengajarkan hal tentang agama. Ya saya selalu diajarkan untuk sholat 5 waktu serta membaca Al-Quran setiap hari sus. Alhamdulillah Pak, kalau Iya. gitu. Oke baik Pak, untuk pertanyaannya sudah selesai. Terus di sini akan saya lanjutkan untuk persetujuan Bapak home care ya Pak. Nah di sini ada hak dan kewajiban, ada ketentuan-ketentuannya. Boleh Bapak panggil yang bertanggung jawab Pak? Oh ya sus, sebentar ya. Iya Pak. Mama. Khidir memanggil sang ibu untuk masuk ke dalam ruangan. Silakan duduk Bu. Di sini saya akan sedikit menjelaskan ya Bu tentang anak Ibu. Baik Ibu, apakah ini benar dengan anaknya Bu? Benar? Oke baik. Kan mungkin di sini saya akan sedikit menjelaskan ya Bu tentang gimana hak pasien dan kewajiban keluarga dalam memenuhi gitu. Nah di sini tuh ada beberapa ketentuan untuk melaksanakan home care. Di sini saya akan meminta identitas ibu dan anak ibu. Apakah dibolehkan Bu? Saya bersedia. Yang pertama saya akan menanyakan identitas kliennya dulu ya Bu. Setelah itu nanti ibu yang bertanggung jawab di sini. Nama bapaknya siapa tadi Pak? Bapak Khidir Wahid, Tempat tanggal lahir di mana? Cirebon 24/99 Bu. Untuk nomor telepon yang bisa dihubungi Pak? 088 775 556. Oke baik. Bu sekarang saya ingin meminta identitas nama ibu. Namanya siapa? Winda Alamatnya di mana Bu? di Kesambi. Nomor telepon yang bisa dihubungi berapa Bu? 081 345 678. Hubungan ibu dengan klien berarti ibu dengan anak ya? Iya. Mungkin saya tidak akan menjelaskan bagaimana ya. Boleh ibu membaca ketentuan sendiri. Jika ibu tidak ada yang kurang paham, boleh tanyain ke saya ya Bu. Ya. Ya, saya paham. Oke, kalau begitu ibu boleh tanda tangan di sini Bu. Jadwal kunjungannya kan ada di minggu pertama. Untuk di minggu pertama itu mau berapa kali Bu? Untuk minggu pertama 2 kali boleh. Mau di hari apa? Dari Senin sampai Sabtu, kemungkinan kalau Minggu kita tutup ya Bu. Mau hari Senin dan Jumat saja. Mau di jam berapa kalau gitu Bu? Jam 9. Di hari, Ya, jam 9. berarti dua-duanya di jam 9 ya Bu. Iya. Mungkin untuk tindakannya itu menghabiskan waktu 1 sampai 2 jam Bu. Baik Bu, untuk minggu kedua, ketiga, dan keempat mau disamain dengan jadwal di minggu pertama atau mau dibedain? Samain aja. Oke baik Bu, untuk jamnya tetap masih jam 9. Ibu siap ya berarti untuk di jam ini. Iya. Baik Bu, untuk jadwal Mas sudah saya buat ya. Nanti untuk minggu depan dan minggu kedua, ketiga sampai seterusnya mungkin akan ada rekan saya ke rumah Ibu. Terima kasih Bu untuk waktunya. Terima kasih. Iya. Pak. Terima kasih Wahid. juga ya. Lalu Khidir dan sang ibu pulang ke rumah setelah selesai melakukan check-up dan persetujuan mengenai pelayanan home care. Sesuai dengan kesepakatan yang dibuat, pada hari Senin perawat home care datang ke rumah untuk melakukan pemeriksaan dan pengkajian terhadap Khidir. Assalamualaikum. Selamat siang Ibu, apakah benar ini dengan kediamannya Bapak Khidir? Benar? Perkenalkan, saya Siti Amanah. Saya sebagai perawat untuk melaksanakan home care pada Bapak Khidir. Iya. Silakan masuk. Silakan duduk. Terima kasih Ibu. Oh ini yang kemarin mau home care ya? Iya. Del, duduk Del.
Sebelumnya tadi saya sudah memperkenalkan diri ya Bu, Pak. Saya ini perawat dari rumah sakit yang akan melaksanakan home care yang sudah dijanjikan kemarin. Langsung saja ya Pak. Iya. Mungkin untuk pertemuan pertama saya akan melaksanakan pemeriksaan tanda-tanda vital kepada Pak Khidir dan akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada keluarga. Ya. Silakan. Mohon izin ya Pak untuk dilakukan pemeriksaan tekanan darah. Ya Bu. Normal ya Pak, 120/70. Bagus berarti Pak. Alhamdulillah Sus. Iya Pak. Tadi untuk tekanan darahnya itu normal ya Pak, 120/70. Ada keluhan tidak Pak hari ini? Ya masih lemes aja sih Sus. Masih lemes ya? Ada mual muntah? Gak ada, diare adanya. Diarenya frekuensinya berapa kali sehari Pak? 5 kali Sus. 5 Lemes. kali. Itu untuk konsistensinya cair ya Pak? Iya Sus, benar. Untuk pola makannya sehari berapa kali Pak? 3 kali sehari Sus. Ada hambatan tidak Pak? Tidak ada Sus. Tidak ada ya. Apa? Frekuensinya 3 kali dan tidak ada hambatan. Untuk minumnya Pak? Minumnya air putih, kadang-kadang teh, kadang kopi juga. Berarti seharinya itu sampai berapa mili Pak? Ya, Liter air? 1 liter lebih lah. 1 liter lebih ya. Makanan dan minuman apakah ada alergi tertentu Pak? Tidak ada Sus. Tidak ada alergi ya. Normal. Untuk pola aktivitasnya sehari-harinya bagaimana ya Pak? Ya bangun, mandi seperti biasa, terus banyak gerak juga Sus. Berarti pola aktivitasnya ringan ya Pak? Ada kesulitan atau hambatan untuk melakukan aktivitas? Tidak ada Sus, paling ya lemes aja gitu. Mungkin untuk pertanyaan Bapak Khidir sampai di sini saja ya Pak. Selanjutnya saya akan Baik, bertanya kepada keluarga. Iya, Apakah Ibu keluarga. bersedia? Silakan. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang pertama, jumlah anak Ibu berapa ya Bu? Ada 2. Ada 2 Bu. Yang pertama namanya siapa Bu? Khidir Wahid, Kedua namanya siapa Bu? namanya Delia. Adelia. Selanjutnya saya akan menanyakan kemampuan keluarga melakukan tugas pemeliharaan kesehatan pada anggota keluarga. Yang pertama saya akan menanyakan apakah Ibu memberi perhatian kepada Mas Khidir selama Mas Khidir menderita HIV/AIDS? Saya sebagai ibu dan Adelia sebagai adiknya itu memberikan perhatian yang lebih kepada Khidir untuk agar dia tuh bisa semangat lagi menjalani hidup. Baik Ibu. Untuk yang kedua, apakah Ibu dan keluarga mengetahui masalah kesehatan yang dialami Mas Khidir? Mengetahui. Apakah Ibu mengetahui penyebab dari Mas Khidir sakit itu apa? Saya tahu. Apakah nggak apa-apa disebutin? Jika Ibu berkenan, tidak apa-apa. Dia tuh nakal. Untuk nakalnya itu seperti apa ya Bu? Dia itu suka keluar malam dan ngelakuin hubungan seksual sama beberapa perempuan. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu mengetahui tanda dan gejala HIV/AIDS itu seperti apa? Saya hanya tahu beberapa doang karena anak saya mengalami gejalanya. Apakah Ibu mengetahui akibat dari tidak diobatinya penyakit itu akan terjadi seperti apa ya Bu? Semakin parah. Mungkin meninggal. Pada siapa keluarga Ibu bisa menggali tentang penyakit HIV/AIDS? Saya tahu dari internet, dari televisi, dari petugas kesehatan setempat juga. Seberapa keyakinan Ibu tentang masalah HIV/AIDS? Maksudnya bagaimana? Keyakinan keluarga tentang masalah kesehatan yang dialami keluarganya, misalnya tidak perlu ditangani atau perlu ditangani. Anak saya perlu ditangani. Kalau anak saya nggak ditanganin kan bisa berakibat bahaya ya, katanya bisa sampai meninggal. Jadi perlu penanganan yang intensif untuk dia. Baik, apakah keluarga melakukan upaya peningkatan kesehatan yang dialami oleh Mas Khidir? Iya, anak saya sekarang lebih menjaga kebersihan, menjaga pola hidupnya juga. Apakah keluarga mengetahui kebutuhan pengobatan untuk Mas Khidir?
Sekarang kan udah beberapa kali kontrol ke rumah sakit ya. Ya paling untuk pengobatannya obat ARV itu. Apakah keluarga dapat melakukan cara merawat anggota keluarga yang mengidap penyakit HIV? Ya bisa. Bisa ya. Apakah keluarga dapat mencegah penyakit HIV untuk kedepannya? Kalau untuk anak saya yang udah tertular kayaknya nggak bisa ya, karena kan nggak bisa disembuhin. Tapi untuk anak saya yang paling kecil itu, saya sudah mewanti-wanti ke dia cara pencegahannya kayak gini. Baik Ibu, untuk sesi tanya jawab kepada keluarga cukup ya Bu, saya sudah merasa cukup untuk bertanya. Selanjutnya saya akan memberikan intervensi kepada Bapak Khidir untuk setiap pagi itu berjemur ya Pak Ya. Terus yang kedua itu jaga pola makan, Baik sus. kurangi stres, kemudian rutin minum obatnya ya Pak. Baik sus. Pola istirahatnya ditingkatkan, lalu jangan merokok dan kalau bisa kurangi minum kopi. Baik sus. Sus, aku mau nanya dong, kalau buat pencegahan supaya nggak tertular gimana ya? Untuk pencegahan agar tidak tertular itu kalau misalkan Mbak Adel punya luka nih, jangan sampai terkena darah atau misalkan cairan yang keluar dari Bapak Khidir. Ada lagi Sus? Jaga pergaulan, lalu berhati-hati untuk memilih teman ataupun rekan-rekan Mbak Adel. Baik Sus, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk kedepannya, Khidir akan kontrol ke rumah sakitnya kapan ya Sus? Untuk kontrolnya nanti ya Bu, setelah saya melakukan kunjungan home care untuk yang kedua kalinya di hari Jumat, baru Bapak Khidir bisa kontrol ke rumah sakit Ya, baik. untuk melihat perkembangan selanjutnya. Ya, baik. Ada lagi Bu yang ingin ditanyakan? Kayaknya sudah cukup. Baik Bu, tugas saya sudah selesai. Mungkin saya cukupkan sampai di sini dan saya izin pamit ya Bu. Nah, ya. Terima kasih ya Sus sudah datang. Silakan. Saya permisi ya Bu. Ya. Assalamualaikum. Perawat sudah selesai melakukan pemeriksaan dan pengkajian terhadap Khidir. Beberapa hari kemudian Khidir kembali ke rumah sakit untuk check up setelah melakukan perawatan home care pada minggu pertama. Sus. Ya, silakan duduk. Ya. Bagaimana Pak perasaannya hari ini? Alhamdulillah sus, enakan. Gimana kemarin dengan rekan saya Pak home care di rumah? Alhamdulillah sus, jadi lebih baik badannya. Alhamdulillah ya Pak, kalau gitu. Daripada yang sebelumnya tuh. Ya, di sini kita sudah melakukan pertemuan yang kedua ya Pak. Yang kemarin kan sudah pengkajian dan sekarang saya akan melakukan perkembangan Bapak selama home care kemarin dengan rekan saya. Iya. Gimana Pak? Apakah ada perubahan atau tidak setelah adanya home care kemarin? Ya sus, jadinya badan saya lebih enakan. Yang tadinya diarenya cuma hilang, terus pusingnya juga nggak ada hilang, udah nggak lemes lagi, lebih sehat. Alhamdulillah Pak, kalau perkembangan Bapak lebih baik daripada sebelumnya, berarti emang rekan kerja saya baik ya Pak? Ya baik, sangat. Mungkin untuk minggu ini sama ya Pak, untuk hari dan jamnya Ya sus. tetap hari Senin dan hari apa kemarin Pak? Hari Jumat. Ya, di jam 9 pagi ya Pak. Ya. Untuk pertemuan sekarang ini selesai Pak. Sebelumnya apakah ada yang ditanyakan dulu? Sudah cukup sus. Berarti sudah paham semua ya Paham. Pak? Oke baik Pak. Semoga cepat sembuh ya Pak. Ya sus. Makasih. Ya. Setelah selesai Khidir kembali ke rumah, kondisi kesehatannya membaik setelah melakukan perawatan home care. Selesai. Sekian penampilan video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.